manasik umroh tahun 2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Sugiharto Sumija. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Ustadz Khairul Anwar yang saya muliakan, Ustadz Abdul Khaliq yang saya hormati, Bapak Ustadz Rano dan Pak Haji Marduki. Maaf, boleh maju ke depan Pak Rano dan Pak Duki nanti juga akan mendampingi Bapak Ibu. Salam. Ini yang kecil putih Pak Haji Duki dan Mas Rano nanti akan mendampingi Bapak ya. Bertiga insya Allah. Terima kasih Mas Rano, Pak Duki kembali ke tempat. Puji syukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam semoga Allah melimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terlebih dahulu saya aturkan selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat menjadi keluarga besar NRA Group ya. Insya Allah Bapak Ibu tidak salah pilih, mudah-mudahan. Mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sudah memilih NRA Group sebagai pelayan Bapak Ibu yang mendampingi Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Baik yang mendaftar melalui NRA, Marhamah Karunia Utama atau MKU, kemudian Berakusis Al Khairat atau BSA dan juga Aruna. Kami insya Allah akan berusaha menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kami akan berusaha mempersembahkan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Kami akan muliakan tamu-tamu Allah semampu kami. Tapi kami menyadari juga dalam banyak hal kami jauh dari kesempurnaan. Jika selama kami melayani sejak mulai pendaftaran, mungkin komunikasi yang kurang lancar, saat manasik sekarang, bahkan nanti sampai tanah suci, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Bapak Ibu berkenan memaafkan kami sebagian yang insya Allah ya, yang lain nanti dulu Ustaz. Baik, Bapak Ibu sudah siap semuanya? Adik sudah siap, Dek? Sudah siap dipanggil Allah? Nah, kok jadi beda jawabannya? Oh belum? Nah Bapak dipanggil. Kalau saya bilang dipanggil, yang terpikir apa Pak? Oh meninggal. Kalau meninggal siap belum? Oh belum? Kapan siapnya Bu? Pak, mau di... Oh nunggu saya dulu. Duh, ada yang mau janjian. Mohon izin Pak, ini pengantar ya. Jadi setahu saya ada 3 jenis panggilan dalam agama kita Pak. Yang pertama adalah sehari 5 kali Allahu Akbar, namanya apa? Azan. Azan itu artinya panggilan. Makanya juru panggil, namanya muadzin. Jadi ketika Allahu Akbar itu sesungguhnya Allah yang memanggil Pak, itu panggilan Allah. Sang muadzin yang mengumandangkan adzan, beliau hanya juru panggil saja. Yang disampaikan adalah perintah Allah. Makanya dalam surah Al-Jum'ah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau diseru sholat, memang dalam ayat ini konteksnya sholat Jumat ya, tapi walaupun disebut Jumat tapi maksudnya umum. Jadi dalam kaidah disebut dengan dzikrul juz iradatil kul. Disebutnya Jumat, tapi sholat apapun. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk zikir pada Allah. Aqimis sholata lidzikri, artinya sholat. Wa dzarul bai', tinggalkan perniagaan,
tinggalkan bisnis, tinggalkan semua aktivitas. Nanti Bapak akan lihat di Mekah Madinah, begitu azan kumandang semua ditinggalkan. Jadi azan itu panggilan, nggak boleh tanggung, harus segera. Nah, panggilan yang kedua Pak, itu panggilan ke Baitullah. Ayatnya jelas, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji, dan wa'adzin, dan panggillah, perintahnya azin juga. Satu akar kata dengan kata azan tadi, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Panggillah hambaku untuk berhaji, berumrah ke tanah suci. Bapak Ibu, jadi kalau saya bilang sudah siap dipanggil Allah, siap jawabannya. Panggilan yang ketiga adalah panggilan Pak. Setelah dipanggil, diumumkan di menara musola, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu tadi mungkin Bapak belum siap ya. Justru panggilan pertama, kedua, kita masih bisa tunda Pak. Ya, sholat masih kadang-kadang tar, umroh haji ada yang macam-macam alasan, belum berangkat. Tapi yang ketiga, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal tiba, Bapak nggak bisa Israel datang, maaf pending dulu, nggak bisa Pak. Justru yang siap yang ketiga. Ya, mohon izin Bapak. Belum lama saya dengar info salah satu calon jamaah kita yang sudah manasik haji kemarin berpulang dari Bahan Allah. Calon berangkat. Belum lama saya membawa jamaah sehat walafiat, pas daftar, pas manasik, pas perjalanan berangkat nggak jadi berangkat. Saya pernah bawa yang pulang langsung meninggal siapa dia? Dari Dubai. Ustaz Ali ya kemarin. Dari Dubai pulang. Makanya panggilan yang mana aja siap. Apalagi dari depan tadi saya amati ini soal usia beberapa di atas saya ya. Tapi kalau soal panggilan itu nggak tahu ya. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan ya. Atau saya belakangan, Bapak Ibu belakangan semua. Kenapa nggak ada yang mau duluan ya? Baik, panggilan apapun mari kita bersegera. Dan untuk panggilan yang ketiga, mudah-mudahan ketika kita dipanggil, semuanya dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, untuk panggilan haji dan umroh ada jawabannya. Yuk kita lafazkan sama-sama. Bismillah. Saya suka ajak berdiri ya kalau makan. Kalau ini saya nggak tega ajak berdiri ya. Kita duduk saja tapi dimaknai, dihayati dengan khidmat, kita lafazkan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilan. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan hanya milik Engkau, la syarika lak. Hayati apa yang terkandung dalam lafaz talbiyah ini. Insya Allah umrah kita ini nikmat Pak, membahagiakan. Yang pertama apa? Kita sudah berikrar, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Bapak Ibu kesana itu karena panggilan Allah. Bapak Ibu semata-mata memenuhi panggilan Allah. Bapak diundang Allah. Sungguh sebuah kehormatan Pak menjadi tamunya Allah. Jadi tamu pejabat aja bangganya luar biasa. Ini pilihan Allah. Dan apalagi ini Ramadan, saya yakin ini orang-orang pilihan semua. Bapak lihat videonya yang terkini, betapa padatnya, tapi tidak mengurangi semangat. Ya, saya terakhir umroh Ramadan itu pas transisi pasca pandemi Pak, 2020, 2021. Oh itu luar biasa.
nangis orang karena sudah lama dilarang, sudah diperbolehkan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, umroh pertama Ramadan bebas pasca pandemi. Tahun lalu masih sedikit ada pakai masker, kadang-kadang masih ya berjarak dan segala macam. Ini luar biasa. Maka ini orang pilihan Bapak Ibu. Maka lanjutan berikutnya, labbaika la syarika laka labbaik, ya Allah, kami berikrar kami gak akan menyekutukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu, sama-sama kita hindari semua perilaku syirik ya. Kalau syirik besar insya Allah tidak ada ya. Karena syirik besar itu yang menyembah berhala, memuja patung dan seterusnya. Tapi yang Nabi paling khawatirkan bukan syirik besar, ternyata Pak, syirik kecil. Bapak Ibu tahu apa itu asyirikul asghar? Apa Pak? Iya, pamer. Pak mohon izin Pak, ini benda kecil ini, hati-hati. Ustadz dan jamaahnya sering konflik gara-gara benda ini. Sesama petugas juga kadang-kadang nggak saling komunikasi gara-gara ini. Fungsinya baik, tapi kalau tujuan tidak baik bisa meredakan syirik kecil. Contoh Bapak, tengah-tengah tawaf selfie, ada yang live streaming, dikit-dikit upload, dikit-dikit share, dikit-dikit apa yang dilakukan, kok nggak ada komen, nggak ada like. Hati-hati, jangan sampai pahalanya hangus gara-gara pasang status. Bukan nggak boleh, silahkan. Mau rekam video, mau ambil foto silahkan, tapi tata niat. Niatnya yang bagus mungkin ya untuk dokumentasi, untuk memotivasi. Tapi kalau Bapak niatnya ria, pamer, hilang pahalanya. Bertentangan dengan labbaika la syarika laka labbaik. Sampai hotel, Ustaz passwordnya apa? Ribut kalau nggak dapat passwordnya. Ustaz ini koneksi internetnya buruk lah. Ustaz bantuin ini gimana pakai datanya? Tengah tawaf ribut karena pakai datanya nggak aktif dan seterusnya. Hal semacam ini kadang-kadang nggak substansial. Sekali lagi tidak dilarang Pak mendokumentasikan kegiatan, tidak ada larangan. Tetapi kami ingatkan tata niat, jangan sampai menjurus kepada riya, pamer, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikomentari, ingin di like, ingin di subscribe dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu pernah kami dapatkan, bukan bulan Ramadan sih, kalau bulan Ramadan jamaah pilihan. Sampai sana beberapa instrumen untuk syutingnya hilang. Kenapa? Ternyata memang ke Mekah untuk bikin konten Pak. YouTuber memang untuk bikin konten itu. Tripodnya terselip, apalagi sekarang apa? Klip mic-nya itu macam-macam, akhirnya cari di sana, ribut itu mulu. Ada memang cara bikin konten di sana. Itulah program zaman sekarang ya. Makanya saya ingatkan jangan sampai benda kecil ini yang harusnya untuk komunikasi, untuk hal-hal yang sifatnya positif jadi mendatangkan mudarat bagi kita. Kemudian berikutnya Pak, yuk lafazkan sama-sama. Innal hamda. Sesungguhnya segala puji. Pak, kalau Bapak segalanya dipuji, Bu, kalau segalanya dipuji, insya Allah nikmat umroh ini. Pak, kalau mau nyari sempurna Pak, kalau nyari enak, nyaman, ya mungkin bukan umroh Ramadan pilihannya, terutama soal fasilitas ya. Ujian pertama yang saya beritahu pahitnya ya, kreditnya hotel. Ini pahitnya kami sampaikan, kreditnya hotel. Betapa tamu-tamu yang ada di hotel-hotel berbintang sekalipun di Mekah Medina jarang yang on time saat check out. Maka konsekuensinya apa? Tamu datang kunci belum ready. Siapkan diri untuk itu. Ujian kedua Pak, biasanya mudah-mudahan nggak terjadi. Sulitnya kita untuk dapat umroh, terutama tawaf sa'i di Masjidil Haram itu di waktu-waktu yang ideal. Akhirnya kadang-kadang di tengah-tengah orang tarawih, dan itu konsekuensinya apa? Desak-desakan.
Tapi sebagai jamaah yang saya bawa, nikmatnya di sini. Kalau Bapak ucapkan innal hamda, sebenarnya semuanya dipuji Allah. Bisa datang Ramadan, alhamdulillah. Yang ketiga, koper Bapak Ibu. Kendala koper ini kadang-kadang luar biasa di Ramadan ini. Maka mohon kiranya Bapak Ibu nanti begitu sampai di sana, ketika koper belum sampai di kamar, sampaikan dengan cara yang arif, yang bijaksana melalui WhatsApp group. Nanti ada WhatsApp group saja, ada Ustaz Khairul yang mendampingi. Sampaikan koper kamar ini selama ini belum ada. Udah dengan bahasa yang santun saja. Jangan sampai maaf, kadang-kadang emosi keluar kalimat-kalimat yang kadang-kadang kurang pantas. Saya bocori Bapak Ibu ya, Bapak Ibu umroh ke tanah suci, godaannya banyak. Dan syaitan-syaitan yang menggoda Bapak Ibu itu nanti pangkatnya bukan lagi sirsan atau kopral, tapi apa Bu? Terkenal Pak. Ada yang bilang yang minimal irjen lah katanya. Artinya apa? Ada aja hal-hal sepele yang menjadi pemicu untuk marah, untuk emosi. Saya belum tahu, ibu-ibu ada yang sekamar berempat dengan bukan keluarga. Ini sering Pak, kalau sekamar berempat pakainya bukan dengan keluarga. Itu pagi-pagi ustaznya dapat curhatan macam-macam. Yang teman sekamarnya kadang-kadang lama di kamar mandi lah, yang orang rajin ibadah dia kesek-kesek packing oleh-oleh lah, yang ribut soal lampu lah, yang satu kalau tidur harus gelap, satu lagi kalau gelap nggak bisa merem, soal ngorok lah, soal suaminya masuk keluar masuk, macam-macam itu. Nah kalau itu terjadi langsung innal hamda ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku ujian, katanya Engkau akan naikkan aku derajatku ya. Wan ni'mata, sama-sama. Wan ni'mata, semuanya dinikmati. Selain disyukuri, dinikmati aja Pak, dinikmati aja. Bapak Ibu insya Allah selama Ramadan ini kalau soal makan nggak akan kekurangan di tanah suci itu Pak. Bapak mau iftar di masjid berlimpah, tapi yang penting sabar. Ya hotel demikian. Saya lihat hotelnya nanti ada yang di Lidl Munakarim, ada di Anwar Madinah, di Movenpick di Madinahnya, di Mekah ada yang Swiss Al-Maqam, ada di Hilton, berlimpah Pak. Yang penting sabar. Habis tarawih juga masih ada, sahur juga seperti itu. Insya Allah nggak kekurangan. Selama kita bisa menahan diri untuk sabar. Dan kadang-kadang dicampur kita Pak. Tidak hanya menu Indonesia saja. Makanya tadi butuh kesabaran yang ekstra untuk Ramadan ini. Nah karena apa? Janji Nabi, umrah Ramadan itu seperti haji bersamaku. Bukan cuma haji bersamaku. Luar biasa ya. Bapak-bapak ketika daftar umrah paket i'tikaf Ramadan sudah kebayang nggak? Ini berat apa ringan? ringan. Ringan Pak. Luar biasa ya. Bapak tahunya ringan sudah pernah sebelumnya? Belum. Oh belum, berarti kebayangnya ringan ya? Alhamdulillah gitu. Bapak ringan atau berat Pak? Nah, oh berat. Kalau saya Pak, pengalaman, perasaan saya di balik umroh yang lain, ini umroh yang berat. Karena nanti kita juga ada umroh siang hari dalam keadaan tidak makan, tidak minum. Peluang untuk emosi marah luar biasa. Berat. Makanya seperti haji. Hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Berat menurut saya Pak. Karena berat itu nanti balasannya surga. Karena berat hadiahnya surga. Kalau ringan paling hadiahnya menjijer Pak. Dipasangin paling gitu ya. Karena berat makanya hadiahnya juga luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, innal hamda, semuanya dipuji, wan ni'mata, semuanya dinikmati, lakawal mulk, karena semua ini kekuasaan Allah. Allah takdirkan Bapak Ibu menjadi hamba yang terpilih umrah Ramadan, nikmati saja. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah.
Bapak Ibu, nanti umroh secara umum akan sampaikan Pak Khairul, saya beri pengantar saja. Tadi sudah luruskan niat Bapak Ibu ya, tata niat baik-baik, jangan salah niat. Ibarat surat itu niat adalah alamatnya. Yang kedua, syariahnya Bapak Ibu ikuti tuntunan yang sesuaikan yang disampaikan oleh Rasul. Jangan ngarang-ngarang, jangan kreatif. Dalam ibadah tidak ada inovasi Pak. Kenapa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak oleh Allah. Dan berikutnya juga akhlak. Akhlak kepada Allah. Nah, ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, akhlak yang paling utama kepada Allah adalah husnuzon. Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, kama qala Rasulullah SAW, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Nah, Bapak jangan sampai prasangka buruk. Ada jamaah mau umroh langsung, aduh Ustaz, saya pernah dengar katanya umroh itu di Mekah Madinah tetap pembalasan. Maksudnya apa? Kalau di sini suka jahat, nanti di sana dijahatin. Kalau di tanah air suka nendang, nanti di sana. Pernah dengar itu Pak? Dari siapa? Yang mana Ustaznya? Sejauh yang saya tahu Allah itu dalam Asmaul Husna nggak ada Pak Maha Pendendam, tidak ada. Yang ada Innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Tawwabur Rahim, Maha Penerima Taubat. Yang penting Bapak mengakui kesalahannya, taubat sebelum berangkat, insya Allah dimaafkan Pak. Nggak ada itu di sana akan dibalas, itu nggak ada. Jangan suudzon pada Allah. Yang ada adalah selama umroh Bapak akan melakukan apa kebiasaan Bapak di tanah air itu. Makanya kalau selama ini Allah tutupin, di sana jangan sampai dibuka Pak. Kalau biasanya ngobrol, di sana ngobrol terus. Kebiasaannya shopping, ya udah belanja terus, ketahuan itu. Kebiasaannya, mohon maaf ya, ngerumpi aja. Kalau di sana malas ibadah, di tanah aja juga malas. Nah, kita mohon mudah-mudahan di sana Allah rubah semua. Itulah menjadi kebiasaan kita yang sejati nantinya, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin karena SOP-nya ini, Bapak Ibu saya ingin berikan penjelasan. Walaupun umroh Ramadan sama dengan seperti haji, tapi tidak sama dengan haji Pak. Bapak jangan sampai gara-gara umroh Ramadan nggak daftar haji. Kenapa? Karena haji itu rukun Islam, sedangkan umroh bukan rukun Islam. Berapa kali beberapa pendapat ulama memang ada yang katakan wajib, tapi wajibnya bagi yang nazar atau wajibnya umroh yang gabung dengan haji. Tapi kalau haji, kata Khairul, kapan kita wukuf? Nggak ada. Haji juga ada melempar apa namanya? Melempar jumroh. Nah kalau umroh melempar di Bindau tadi, melempar real deh. Ya. Ada yang belum daftar? Yang belum daftar Pak, hati-hati Pak. Alasannya apa? Ya, jangan sampai nanti kita belum daftar hanya kan kurang serius ya. Saya doakan mudah-mudahan pulang umroh ini mudah-mudahan semuanya segera daftar haji, amin. Nggak harus lewat NRA, enggak sih. Boleh MKU, BSA, atau travel yang lain. Udah suuzon kan? Apa travel yang lain itu? MKU, BSA. Ada mitos gini, saya pernah dititipin Ustaz, itu syirik Pak. Foto taruh di Arafah, ditimbun pasir biar haji. Haji dari mana? Biar haji foto antar ke travel, sudah Allah berangkat. Berikut ongkosnya ya, antar ke travel, berikut isi. Saya doakan mudah-mudahan pulang umroh semuanya berangkat haji ya. Baik Bapak Ibu, sebelum berangkat perbanyak doa, banyak ibadah ya. Kalau tidak salah Bapak Ibu nanti akan sampai Idul Fitri di sana ya. Subhanallah. Tapi Bapak Ibu mohon maaf nggak ada lontong sayur di sana ya. Nggak ada ketupat ya. Kalau saya lihat di schedule-nya kemungkinan besar Bapak kalau Lebaran Saudi tanggal 21 malam insya Allah di sana. Atau paling nggak di Jeddah ya. Sepertinya di Mekah ya. Bapak Ibu nanti kita lihat sidang isbatnya Saudi. Nah, tandanya Bapak Ibu di Saudi itu tanggal baru itu kalau Bapak nanti semuanya di Mekah. Tanggal baru itu di atas jam itu ada sinar warna hijau.
Nah, itu tanggal baru berarti insya Allah Syawal ya. Mudah-mudahan bisa merasakan kumandang takbir di tanah suci insya Allah ya. Nah makanya sebelum berangkat Bapak Ibu maaf-maafannya sekarang ya, minta maaf, mohon doa. Sebaiknya langsung ya, minta maaf, mohon doa, jangan di sosmed. Jadi sekarang sudah ada di statusnya itu H-1, apa maksudnya itu? Pamer ya, kalau pamer nauzubillah. Nah Bapak Ibu sebelum berangkat tunaikan dan kewajiban. Zakat fitrah sudah selesai semua, tunaikan di tanah air sebaiknya ya. Karena lebih berhak menerima itu fakir miskin tanah air kita. Zakat ma ya, pajak, rekening listrik, rekening telepon, SPP anak-anak, THR karyawan sudah tunaikan Pak. Jangan sampai nanti di sana kita masih ngurusin THR karyawan segala macam. Oh separuh udah ya. Bapak Ibu kalau berangkat tidak bersama dengan keluarga, pesan para salafus soleh kita pesan wasiat. Wasiat itu nggak selalu identik dengan kematian Pak, tapi berpesan yang baik-baik. Nak, selama Bapak Ibu pergi tolong ya nak, jangan berantem yang rukun ya, tetap jalankan kewajiban, jaga adik-adik ya, dan seterusnya yang namanya wasiat. Ini bersiap diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu hari ini kita manasik, insya Allah nanti akan kami sudah diperkenalkan petugas-petugasnya. Aku sudah terima ID card ya, sudah terima lembar kontrol. Bapak Ibu mau izin itu lembar kontrol yang ada itinerary di baliknya, itu difoto saja, difoto kirim ke keluarga, di situ lengkap jam penerbangan dan seterusnya ya. Koper sudah diserahkan Bapak Ibu. Di koper besar tidak ada power bank, tidak ada cairan di atas 10 atau 100 ml dan seterusnya. Nanti kita akan dapatkan update informasi. Nanti insya Allah secara lengkap Ustaz Khairul Anwar akan memaparkan. Nah, saya hanya ingin memberikan pengantar saja sampai di sini. Insya Allah besok ketemu jam berapa, di mana, perlengkapan apa yang dibawa. Nanti secara detail, secara teknis insya Allah Ustaz Khairul Anwar akan menjelaskan. Demikian kiranya Bapak Ibu pengantar dari saya. Sekali lagi saya katakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sudah mengamanahkan perjalanan sucinya bersama kami. Semoga Bapak Ibu tidak salah pilih dan semoga kami bisa memelihara amanah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kami akan berusaha mempersembahkan layanan yang terbaik untuk tamu-tamu Allah semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ustaz Khairul untuk memberikan manasik lanjutan. Ada Ustaz Khairul, Fadhil Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan lalulah qomar, dilanjut berjamaah salat. Kita ini semua umat Nabi Muhammad. Yuk jawab salam dengan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Daun salam, daun kecambah. Cakep. Yang jawab salam dengan semangat mudah-mudahan semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Yang kami hormati, kita hormati bersama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sugiarto Badruz Zaman, juga Al-Mukarram Ustaz Abdullah Khalid, juga Ustaz Rano, Ustaz Marduki dan seluruh tim dari NRA semuanya dan semua jamaah shaimin, shaimat, muslimin, muslimat. Alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang paling mulianya. Hari adalah hari Jumat. Kemudian panglimanya bulan adalah Ramadan. Dan kita berada di Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya min ahlil barzah, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, orang yang sudah terkubur, yang meninggal dunia dikasih kesempatan sekali untuk hidup, mereka akan meminta menghirup udara sekali saja, udara yang ada di dalam bulan Ramadan. Mereka hanya minta itu, menghirup udara satu kali, selesai mati lagi. Mereka mau seperti itu. Tapi alhamdulillah
kita semua sedang berada di sini di bulan Ramadan, menghirup udara sebanyak-banyaknya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Maka dari itu kita doakan semua keluarga kita yang telah wafat, yang telah mendahului kita, orang tua kita, kakek nenek kita, putra putri, cucu cicit kita, guru-guru kita, tetangga kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita doakan alam barzahnya sekarang menjadi alam barzah yang lebih nikmat daripada yang mereka terima ketika di dunia. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita akan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la taqbalu. Penting bagi kita kalau seandainya kita beribadah nggak pakai ilmu, maka khawatir ibadah yang kita laksanakan itu mardudah, la tuqbalu, ya, ditolak dan tidak diterima. Maka pentingnya manasik adalah supaya apa yang akan kita laksanakan ke depan, ya sekitar 15 hari ke depan, betul-betul menjadi perjalanan ibadah yang mempunyai dasar keilmuan. Sehingga Bapak Ibu yang telah mengeluarkan dana, mengeluarkan effort, ya, semangat, kemudian juga segala macam ditinggalkan untuk Haramain, untuk Mekah Madinah, ziarah kepada Rasulullah dan kemudian umrah, mudah-mudahan ketika disertai dasar dengan ilmu, insya Allah semua yang kita laksanakan akan makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Dr. Beliau menyatakan pada satu kesempatan, ya, ketika manasik, beliau menyatakan apa itu sih makbul, apa itu sih mabrur. Kata beliau, makbul itu adalah diterimanya syarat rukunnya, kayak gitu. Jasadnya, jasad kita beribadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat rukunnya benar. Kalau kita wudhu, benar cara wudhunya. Kalau kita sholat, benar tata cara sholatnya. Kalau kita umroh, benar tata cara umrohnya. Itu yang disebut dengan makbul. Tapi apakah hanya cukup dengan makbul? Kita minta tidak hanya makbul, tapi juga mabrur. Apa itu mabrur? Kata beliau, mabrur itu artinya berdampak, ya, baik secara kontinu apa yang telah kita laksanakan. Wudhu yang kita pakai, wudhu yang kita ambil, kita berdampak wudhunya. Jangan sampai ketika sudah wudhu, mata kita sudah suci, tapi matanya masih jelalatan. Berarti secara dohir itu makbul, tapi wudhunya belum mabrur. Kenapa? Matanya sudah diwudhuin, tapi masih jelalatan. Lisan kita, wajah kita sudah kita wudhukan, tetapi omongannya masih nyelekitin, masih nyakitin.